Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Baik. Sapa dulu kiri kanannya. Apakah kau baik-baik saja? Jangan nanti di kiri kanannya nggak kenal. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita sambung firman Tuhan yang minggu lalu masih tentang hendaklah engkau setia. Bagian kedua hari ini mengenai komitmen. Apa saudaraku? Komitmen. Kualitas kekristenan seseorang, apakah ia benar-benar pengikut Tuhan yang setia, bisa diukur dari komitmennya, ketetapan hatinya. Ya, bisa dengar suara saya dengan baik? Amin. Menjadi orang setia kepada Tuhan itu adalah hal yang sangat perlu bagi semua orang percaya. Karena hanya yang setia sampai akhir yang diselamatkan. Seperti halnya kesetiaan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ketika Dia harus disalibkan, walau harus mengalami penderitaan karena harus memikul dosa kita, tetapi Ia tetap setia taat kepada Bapa. Haleluya. Kesetiaan dalam bahasa aslinya yang digunakan dalam Alkitab Perjanjian Lama dituliskan dengan kata emunah. Bagi Bapak Ibu yang mau punya anak, buat nama anak saudara emunah. Itu kata yang baik. Emunah dalam Perjanjian Baru digunakan kata pistos, bukan pisto ya. Apa itu pisto? Bisa coklat. Ini pistos. Keduanya memiliki arti dan makna yang hampir sama. Emunah itu berarti kokoh, loyal, setia, penuh iman. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan faithful. Kalau dari kata itu penuh iman, tetapi diartikan setia, itulah faithful. Sementara pistos itu dalam bahasa Inggrisnya trustworthy, artinya dapat dipercaya. Itu setia. Kalau dalam arti lainnya believe, faithful. Kalau ada orang mengucapkan sesuatu pasti sure, kira-kira gitu. True, benar. Nah, kata ini digunakan dalam ayat, kalau kita baca, hendaklah engkau setia dalam perkara kecil, pistos dalam hal kecil, maka engkau dapat dipercaya dalam perkara besar. Begitu kata-katanya dalam Alkitab kita. Nah, pada akhir zaman ini akan terjadi banyak kejatuhan manusia karena tidak tahan akan proses dari Tuhan. Kita baca dulu Wahyu 17 ayat 14. Siapakah yang menang? Wahyu 17 ayat 14. Bersama kita baca ayat ini 1, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Yang kita ulang sekali lagi 1, 2, 3. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, mereka yang pertama di sini dalam ayat ini adalah iblis dan kerajaannya.
Mereka melawan Yesus, melawan anak domba. Tetapi anak domba mengalahkan iblis itu. Tetapi mereka yang kedua di sini adalah saya dan saudara yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Alkitab menerjemahkan dengan kata victory, yaitu selalu menang. Yakni orang yang bersama dengan Tuhan, yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Bukan hanya upah sorga yang kita nikmati karena kesetiaan kepada Tuhan, tetapi selama berada di bumi ini, berkat-berkat Tuhan, yakni hidup yang menang melawan iblis, akan menyertai saya dan saudara. Haleluya. Adakah hidup yang lebih indah dari itu? Tidak ada. Menang menghadapi iblis, menang menghadapi segala persoalan seperti nyanyian kita tadi. Dikatakan dalam Wahyu 17 ayat 14, yang menang bersama Yesus, yakni yang terpanggil. Yang pertama, saya dan saudara, adakah sudah mendengar panggilan Tuhan? Galatia 5:13 berkata begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita sudah terpanggil dan dimerdekakan Kristus, jangan kembali hidup dalam dosa. Bisa? Harusnya bisa. Karena tadi dikatakan yang bersama-sama dengan Yesus akan menang. Kalau kita masih bergaul dengan cara hidup yang lama, masih suka dosa, masih ingin di dalamnya, kita akan terjerat dan agak sulit lepas darinya. Janganlah kemerdekaan yang sudah diberikan Kristus kepada kita disalahgunakan. Mulai hari ini firman Tuhan ini mengajak kita, merdekalah. Amin. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang telah menerima panggilan dari Yesus. Kalau kita sadar, yang sadar katakan saya. Kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil, perhatikan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, itu adalah proses darinya. Masalah dan tantangan yang kita alami adalah proses bayar harga agar kita menjadi alat kemuliaan Tuhan, sehingga melalui kemenangan kita dalam hal bayar harga tersebut, orang lain dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Sama seperti Yesus yang membayar harga, yang membayar dosa kita dengan harus menderita sebelum dipikul salib itu, bahkan selama memikul salib itu, bahkan di bawah kuburan dia menderita untuk sesaat. Tetapi sampai hari ini miliaran manusia merasakan jamahannya. Amin. Itulah yang Tuhan mau dari saya dan saudara. Melalui proses yang saya dan saudara hadapi, menang atas tantangan hidup, menang atas persoalan hidup, mau bayar harga untuk menang, banyak orang dijamah oleh Tuhan. Dan yang kedua dikatakan tadi, yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14. Kenapa sudah dipanggil tapi nggak terpilih? Nah itu tadi, nggak mau bayar harga. Kita harus sadari siapa yang memilih saya dan saudara.
Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya kalau kamu berdoa, doamu dijawab. Itu orang terpilih. Haleluya. Dan kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Sadari siapa saudara di dalam Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Sama-sama 1, 2, 3. Coba ganti kata kamu dengan saya, dengan semangat deklarasikan 1, 2, 3. Tetapi saya bangsa yang terpilih, imaman yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ia telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya ya. Maka jangan lagi suka tinggal dalam kegelapan. Goncang kiri kanan saudara, woi jangan suka dalam kegelapan. Haleluya. Suka tinggal dalam terang, amin. Dan selanjutnya dikatakan yang setia. Selain terpanggil dan terpilih, kita harus menjadi orang yang setia, yang punya integritas. Kita sudah lihat tadi artinya, yang dapat dipercaya. Biarlah keselamatan yang sudah dipercayakan kepada kita jangan kita permainkan. Walau mungkin besarlah anugerah Tuhan itu, sekali kita berdosa gak langsung kita celaka, gak langsung kita mati di tempat seperti Ananias dan Safira. Tetapi mari menjadi orang yang dapat dipercaya. Amsal 19 ayat 22 berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Kalau kita berkata, aku orang Kristen, aku murid Yesus, tetapi sedikit masalah langsung loyo pembohong. Goncang lagi sekali lagi kalau saudara, woi jangan jadi pembohong. Haleluya. Haleluya. Nah tentunya terpanggil, dipilih dan yang setia ini harus ada komitmen seperti topik kita hari ini. Komitmen mengikut Tuhan dengan setia enggak cukup hanya di awal-awal atau di pertengahan, tapi harus sampai finish, akhir. Saudara pernah lihat orang lomba lari? Kalaupun ada, sudah di depan dia jauh, tapi ada dari belakang datang, yang di depan dia santai, oh aku pasti pemenang ya. Tetapi dia nggak sadar temannya sudah mendahuluinya, nggak sampai start. Adakah dia menang? Mari kita lihat contoh yang tidak baik supaya kita belajar. 2 Tawarin 14 ayat 2 sampai 6. Yang pertama kita lihat yang tidak baiknya, yang kedua kita lihat apa mau Tuhan. 2 Tawarin 14 ayat 2 sampai 6. Sama-sama. Hanya beberapa ayat sama-sama saja. 1, 2, 3. Asal melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Nanti jangan pergi ke Samosir saudara pecahkan tiang berhala itu ya. Kalau gak disuruh Tuhan jangan. Lanjut. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pelupaan-pelupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena
Ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Nah ini Asa, itu seorang raja Yehuda. Pada awalnya melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Oh dahsyat itu. Dituliskan dia menjauhkan mesbah-mesbah asing yang tidak percaya Tuhan, dijauhkannya. Bukit-bukit pengorbanan, tugu-tugu berhala, tiang-tiang berhala dihancurkan. Dia perintahkan semua orang Yehuda untuk mencari Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, hukum Tuhan. Penyembahan-penyembahan, pedubahan-pedubahan semuanya disingkirkannya. Dan karena itu Tuhan memberi upah, amanlah negeri itu. Bahkan kalau kita baca 2 Tawarik 15, saya bacakan ya, saudara perhatikan mulai dari ayat 1, bagaimana dia patuhnya pada awalnya. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin, Tuhan beserta dengan kamu. Nah, karena sudah membersihkan negeri itu dari semua berhala, Tuhan beserta dengan kamu. Bila mana kamu beserta dengan dia, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Itulah yang kalau kita baca Hakim-Hakim, ya. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Baik sekali Tuhan itu. Dan jatuh pun kita. Tapi kalau kita mau bertobat, dia berkenan mau ditemui. Amin. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, dibedakan Tuhan tentunya, kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Katakan diri kananmu, kuatkan hatimu, jangan lemah, ada upah bagi usahamu. Amin. Amin. Nah, saya lanjut sedikit lagi. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, perhatikan, ketika saudara dengar firman apa yang terjadi. Ini yang dilakukannya. Ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mesbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Bertobat, itu artinya dia memperbaharui mesbah doanya. Di ayat 12 dikatakan mereka bersumpah setia kepada Tuhan, nyaring, bersorak-sorai. Di ayat 14 bahkan dengan tiupan nabiri dan sangkakala mereka bersumpah setia mengikut Tuhan. Dengan kehendak bulat mereka mencari Tuhan. Tapi perhatikan, sangat disayangkan, meskipun Asa telah melakukan banyak hal yang baik dan benar tadi, kesetiaan Asa kepada Tuhan tidak bertahan sampai pada akhirnya. Kalau kita baca di pasal 16 ayat 12 dan 13 mencatat pada tahun ke-39 pemerintahannya. Lama itu ya? Berarti 38 tahun dia sangat setia, sangat hidup benar. Tapi pada tahun ke-39 Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Baca nanti pasal 16 ayat 12-13. Perhatikan.
namun dalam kesakitannya itu dia tidak mencari pertolongan Tuhan. Ini yang perlu diajarkan kepada saya dan saudara. Orang setia mengikut Tuhan, orang yang ekstrim mengikut Tuhan, tidak lepas dari persoalan. Haleluya. Haleluya. Asa menderita sakit pada kakinya dan semakin parah, namun dituliskan dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Dalam hal ini Asa gagal setia, berubah setia. Berapa tahun ditunggu Tuhan? 2 tahun lamanya. Tuhan menunggu, Tuhan memberi kesempatan selama 2 tahun, namun ia tetap tidak mencari pertolongan kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan, banyak anak-anak Tuhan zaman ini ada masalah, menjadi tidak setia beribadah, menjadi tidak setia menyembah Tuhan, menjadi tidak setia berdoa. Hari ini kita belajar, apapun masalahmu, tetaplah cari pertolongan Tuhan. Itu yang pertama, contoh yang tidak baik. Pelajaran kepada kita, bukan untuk kita ikuti jejaknya, tapi kita belajar. Kalau Asa pun yang sangat ekstrim tersebut selama 38 tahun bisa tidak setia karena penyakit. Mungkin gak sama masalah kita dengan Asa. Dia mungkin penyakit, saudara mungkin masalahmu rumah tangga, masalahmu anak yang tidak bertobat, masalahmu ekonomi yang tidak ada terobosan, dan lain sebagainya. Apapun itu, tetaplah sembah Dia, tetaplah cari pertolongan kepadanya. Yang kedua, yang Tuhan minta adalah komitmen sampai akhir, setia sampai finish. Ini pengajaran Tuhan Yesus. Kalau kita baca, sepertinya nggak masuk akal, ekstrim. Kita baca Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ini ketika berjalan bersama dengan murid-murid, Tuhan Yesus menjelaskan hal ini kepada murid-muridnya. Bagaimana mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh setia. Lukas 9, saya baca ayat ganjilnya ayat 57, Bapak Ibu baca ayat 58, kita bergantian sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai niat dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi berkata kepadanya, Yesus berkata kepadanya, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap berkorban tetapi menolak Nah, kita berkata, ini ekstrim ini. Nggak bisa, aku nggak bisa. Ini adalah suatu pelajaran penting yang disampaikan Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk murid-muridnya saat itu, melainkan juga untuk setiap orang beriman sepanjang zaman, termasuk zaman kita saat ini. Dan komitmen ini bukan hanya untuk sekedar kita tahu, tetapi dipegang sungguh-sungguh dan diterapkan dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Dari ayat ini kita dapat melihat komitmen dalam kesetiaan mengikut Tuhan. Yang pertama dikatakan menyediakan tempat bagi sang kepala. Dalam ayat 57-58, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka,
seorang berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja kau pergi." Apa jawab Yesus? Kadang gak nyambung ya. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus ajarkan, selincah apapun seekor serigala tetap harus kembali ke liangnya, ke tempatnya. Segesit apapun seekor burung tetap harus kembali ke sarangnya untuk tinggal di tempatnya. Tuhan Yesus meresponi pernyataan salah seorang muridnya dengan menjelaskan bahwa mengikut Tuhan Yesus berarti mau menyediakan tempat untuk kepala. Siapa kepala itu? Yesus. Yesus itulah kepala, kitalah tubuhnya. Haleluya. Kepala itu satu anggota tubuh yang paling penting dan berarti untuk berlangsungnya satu kehidupan. Jadi posisi kepala itu dia mempengaruhi, dia mengatur seluruh kehidupan, memberikan pertumbuhan dan pertambahan kepada tubuh. Nah, Yesus mengajarkan mengikut Dia harus melibatkan seluruh tubuh. Mengikut Yesus dengan setia berarti izinkan Tuhan Yesus jadi kepala. Haleluya. Izinkan Dia yang memerintah. Izinkan Dia yang berkehendak. Izinkan Dia yang mengarahkan hidup kita. Saudaraku, kalau sebelumnya yang menjadi kepala adalah diri kita sendiri, kehendak kita sendiri, namun setelah mengikuti Yesus, jadikan Yesus kepala. Kita baca Galatia 2:20. Ini yang terjadi kalau kita katakan, "Aku setia ikut Kau Tuhan." Sama-sama 1, 2, 3. Bisa lebih kuat? 1, 2, 3. Bilang diri kamu, hati-hati, di dalamku ada Yesus. Jangan sembarangan terhadapku, katakan amin. Amin. Hidupku yang kuhidupi sekarang, hidup dalam iman. Apapun masalahku, dengan iman aku bisa menyelesaikannya. Ada jalan yang tertutup, dengan iman pasti Tuhan buka. Karena Dia kepala bagiku. Haleluya. Tuhan menghendaki tempat terpenting tersebut, yaitu kepala. Makanya mau ikut aku kepala, kata Yesus. Tempatkan aku di atasmu. Haleluya. Kenapa? Karena Dia rindu kita ini menerima segala berkat yang ada padanya. Tuhan menghendaki posisi kepala karena dari situlah segala berkat ilahi dapat dicurahkan kepada seluruh bagian tubuhnya, yaitu saya dan saudara. Makanya saya berdoa kepada Tuhan, Engkau kepala gereja ini Tuhan. Amin, saudaraku. Kiranya kita semua menjadikan Dia kepala dalam hidup kita, amin. Karena dengan Kristus menjadi kepala, saya bacakan Kolose 2 ayat 19. Sedang Ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kalau kita tidak membuat Dia kepala, ini pertumbuhan ilahi nggak kita terima. Karena kepala itu, tubuh kita ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan daripadanya. Jadi kalau ada orang jogal kali, tahu jogal?
Bolak balik saya tanya ini ya. Kalau ada orang jogal kali, berarti dirinya yang menjadi kepala. Kalau Yesus yang menjadi kepala, pasti hidupnya bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Dengan Kristus menjadi kepala atas hidup kita, kita akan menerima segala pertumbuhan dari Tuhan. Akan terjadi curahan berkat ilahi yang luar biasa. Akan tercipta terobosan-terobosan ilahi dalam pergumulan kita, dalam masalah kita. Tidak ada hal yang terlalu sulit yang kita bisa atasi. Tidak ada yang terlalu sulit untuk kita atasi. Katakan kiri kanan saudara, tidak ada yang terlalu sulit saudaraku. Jadikan Yesus kepala, pasti selesai masalah. Amin. Segala janji ilahi dalam firman-Nya menjadi nyata kalau Kristus menjadi kepala. Dan dikatakan selanjutnya, meninggalkan perkara-perkara kematian. Saya baca ulang ayat 59-60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Mungkinkah orang mati menguburkan orang mati? Mungkinkah? Seriuslah, mungkinkah? Tapi itulah Tuhan kita. Dia tahu kedalaman hati setiap orang. Orang ini tampaknya ingin mengamankan warisannya dulu, ingin mengamankan kondisi finansialnya dulu, barulah ikut Tuhan, barulah mau melayani. Sekalipun dia berusaha menyampaikan hal itu dengan cara yang halus, tapi terselubung di dalam hatinya, ku dapat dulu warisan bapakku baru aku ikut Tuhan. Kalau sudah ada warisan itu, kalau sudah ada uangku, apapun bisa kubuat, gereja pun bisa kubangun. Itulah otak manusia ini. Tapi yang terselubung itu Tuhan tahu. Katakan diri kan saudara, Tuhan tahu hatimu saudaraku. Dan itu dilihat Tuhan. Semua alasan itu adalah perkara-perkara kematian. Tidaklah Tuhan itu kejam kalau bapak kita mati lalu kita nggak datang. Bukan itu maksudnya. Katakan diri kan saudara, jangan salah tafsir. Haleluya. Tetapi jauh di dalam lubuk hati banyak orang, diberkati dulu aku baru ikut Tuhan, diberkati dulu aku baru memberi, diberkati dulu aku baru melayani, baru menginjil. Jauh di lubuk hati banyak orang. Alasan yang disampaikan orang ini itu keamanan finansialnya memang tergolong masuk akal. Kalau nggak ada uang gimana mau melayani, kan begitu. Melangkah sikit butuh uang, melangkah sikit butuh uang, kan harus memang punya uang. Memang masuk akal menurut perhitungan manusia. Namun di hadapan Tuhan, alasan-alasan itu adalah perkara-perkara kematian. Haleluya. Dalam kesempatan lain Tuhan Yesus pernah diminta untuk menjadi hakim di antara dua orang saudara yang berebut warisan. Tuhan Yesus bukannya fokus pada masalah pembagian harta warisan itu, tetapi yang Tuhan Yesus lihat masalah intinya yang menyebabkan pertengkaran dua saudara itu adalah ketamakan. Saya baca Lukas 12 ayat 13 sampai 15. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka,
Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Salah kaya? Tidak, kayalah saudara semua. Tapi jangan jadi orang tamak. Orang tamak itu sampai gak sempat beribadah demi uang. Orang tamak itu sampai gak bisa memberi, pelit, disimpan semua untuk dirinya dan masa depannya. Ada pun orang kekurangan di sampingnya gak peduli. Itu tamak. Mengikut Tuhan Yesus berarti menempatkan dan memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan lebih daripada urusan uang, lebih daripada urusan harta, lebih daripada urusan kekayaan. Itu yang lagi disebut Tuhan mamon. Mamon adalah hal yang sangat licik dan memperdaya. Dan 1 Timotius 6 menuliskan itu menjerat manusia dengan berbagai-bagai nafsu dan mencelakakan. Daya tarik mamon begitu besar dan akan makin besar di akhir zaman ini, sehingga dapat membuat orang-orang yang tadinya beriman seperti Asa tidak waspada, akhirnya menyimpang dari iman. Tuhan tidak ingin saya dan saudara pengikutnya dikhawatirkan oleh makan, minum, pakai. Dan itulah salah satunya uang. Haleluya. Haleluya saudaraku. Tuhan sanggup memberi hikmat pada saya dan saudara. Perhatikan. Tuhan sanggup memberi hikmat pada umatnya untuk mengatur waktu dengan baik, sehingga kita bisa membagi waktu. Kita tetap memiliki waktu untuk beribadah, memiliki waktu untuk saat teduh, memiliki waktu untuk merenungkan firman-Nya dengan baik, memiliki waktu untuk melayani, memiliki waktu untuk melebarkan kerajaan sorga, tetapi di saat yang sama juga tetap bisa bekerja menyelesaikan tanggung jawab kita. Haleluya. Tanggung jawab yang wajar, maksudnya memberi nafkah keluarga, itu wajar. Haleluya. Menyekolahkan anak, itu wajar. Dan itu pasti diberi Tuhan hikmat kepada saya dan saudara. Bukan karena menyekolahkan anak lalu mati-matian kerja dan tidak beribadah lagi. Bukan karena demi investasi di sana sini lalu mati-matian kerja dan tidak berdoa lagi. Itulah tipu muslihat mamon pada akhir zaman ini. Saudaraku, jangan sampai menjadikan masalah itu sebagai batu penghalang untuk mengikut Tuhan dengan setia. Katakan keringan saudara, woi waspadalah. Haleluya. Kita perlu selalu waspada. Jangan sampai memiliki dua Tuhan. Yesus satu Tuhan kita, satu lagi mamon. Sekalipun terlihat begitu menyenangkan dan menggiurkan, namun mamon adalah perkara-perkara kematian di hadapan Tuhan yang merampas waktu orang-orang yang memang akan mati. Haleluya. Itu perkara kematian bagi Tuhan. Lihat yang orang tadi yang beralasan itu, kukuburkan dulu bapakku, isinya kudapatkan di warisan, diberkati dulu aku, baru kulakukan firman-Mu. Itu perkara kematian di hadapan Tuhan.
saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus dan dihidupkan oleh Yesus. Ada panggilan yang begitu mulia diberikan pada kita. Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Artinya kita jadikan kepentingan kerajaan sorga sebagai prioritas hidup kita. Memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Itu katanya tadi hubungannya. Jadi menginjil itu bukan kayak dulu. Bersaksi itu bukan diberkati dulu. Amin. Haleluya. Dikatakan tadi, beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Tetapi engkau beritakan kerajaan Allah di mana-mana, mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, tempat kerja kita, dan tiap komunitas di mana kita ditempatkan Tuhan. Kalau engkau anak sekolah, jadilah berkat. Jadilah saksi bagi teman-teman. Anak kuliah, anak kampus, pekerja, pemilik perusahaan, apapun saudara, pedagang, jadilah berkat di sana. Amin. Itu kata firman Tuhan. Jangan tunggu kau beroleh segalanya, baru beritakan kerajaan sorga. Haleluya. Haleluya. Itu setia menurut Tuhan. Yang kedua, sedikit lagi, masih bisa? Masih tahan? Tahan gak tahan, ditahankan. Dikatakan selanjutnya, tetap membaca dan tidak menoleh ke belakang. Saya baca ayat yang 162, saya ulang. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Sekalipun alasannya ini tampak halus dan terlihat memperhatikan keluarganya, namun lagi-lagi di mata rohani Tuhan, di balik itu sebenarnya dia bukan memperhatikan keluarganya, tetapi itu hanya alasan yang dipakai untuk menoleh. Sayang kali kalau nanti ku tinggalkan, kalau aku hanya 8 jam kerja lalu aku melayani, kuranglah nanti berkatnya. Itu menoleh ke belakang. Seperti istri Lot, jangan toleh, katanya ditoleh. Aduh sayang kali kalau aku tinggal semua ini. Aduh sayang kali kalau aku nanti ke gereja, berapa lagi uang bensin, persembahan lagi, dua syarat, enggak lah, ibadah udah sekali sebulan aja, udah hebat itu. Orang lain gak ada ibadah, hidupnya dia. Nah itu dia, seperti ini. Izinkan aku Tuhan, tapi aku pamitan dulu sama keluarga. Tapi jauh di mata Tuhan. Kalau membaca, jangan menoleh. Sekaligus Tuhan Yesus, gak usah terlalu khawatir dengan itu tadi semua. Kurang pun jam kerja, kurang pun pemasukan, tapi engkau punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Sekejap Tuhan bisa alirkan berkat kepadamu. Tapi jangan jadi pemalas. Lagi-lagi Tuhan lihat kedalaman hati kita. Adakah kita memang malas bekerja? Adakah kita memang khawatir? Tuhan tahu menjawab setiap orang seperti yang kita baca ini. Mengikut Tuhan Yesus dengan setia harus dijalani dengan keputusan yang tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Jangan membiarkan apapun menggoyahkan komitmen kita mengiring Tuhan Yesus. Lihat nih pada akhir zaman ini, Lukas 17 ayat 31 sampai 32 dikatakan begini. Sebelum kesimpulan saya sampaikannya, barang siapa pada hari itu sedang di peranginan, ini kedatangan Tuhan ya, di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Ini dihubungkan Tuhan dengan istri Lot. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Begitulah kedatangan Tuhan itu, dia tidak peduli apapun. Pokoknya terang
Haleluya. Tetapi kita bukan memulai ajaran sesat. Oh, gak usah kerja lagi semua. Semua kita memuji Tuhan di gereja. Ayo, gak usah makan. Gak itu pula. Haleluya. Tapi di akhir zaman ini kita harus waspada. Tetaplah yang pertama prioritaskan Tuhan. Saudaraku, ini kesimpulannya komitmen untuk setia ini. Yang pertama, mengikut Tuhan dan melayani Dia dalam segala keadaan. Tidak hanya menikmati berkat, tetapi harus siap menerima penderitaan. Siap menghadapi kesulitan. Siap menghadapi tantangan. Tidak cukup hanya terlibat dalam pelayanan, tapi harus punya komitmen. Tetap setia melayani apapun keadaannya. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Yosua 24:15 berkata, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Keputusan Yosua ini merupakan hasil dari kesetiaannya kepada Tuhan. Kesetiaan itu karena pilihan kita memprioritaskan Tuhan di atas harta, di atas pekerjaan, di atas jabatan, di atas kesenangan, di atas hobi. Yesus prioritas kita. Itu semua di bawah. Haleluya. Haleluya. Dan yang terakhir, supaya bisa setia, fokus pada kekekalan. Apa saudaraku? Yesus mengilustrasikan tidak mungkin menghasilkan bajakan yang baik kalau yang membajak menoleh ke belakang. Tidak mungkin beroleh upah di sorga kalau orang Kristennya itu suka menoleh ke belakang, gak fokus. 2 Korintus 4:18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sama-sama yang terakhir ini. Ini ayat terakhir. 2 Korintus 4:18. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Memang gak kelihatan surga itu sekarang. Ini dia. Perhatikan. Stamina rohani kita di akhir zaman ini gak boleh biasa-biasa. Gak boleh loyo. Tidak boleh lebih rendah daripada kasih mula-mula. Yang pernah mengalami kasih mula-mula katakan saya. Sekarang di zaman akhir ini, stamina rohani kita nggak boleh lebih rendah dari itu. Haleluya. Wahyu 2:4-5 berkata, kalau kita sudah kehilangan kasih mula-mula, gak ada pilihan lain kecuali bertobat dan lakukan lagi seperti itu. Haleluya. Kasih mula-mula itu bagaimana enaknya memuji menyembah Tuhan. Bagaimana hidupnya setiap kata-kata dalam pujian penyembahan itu. Bagaimana rindunya mendengar firman. Bagaimana enaknya setiap kali baca sejarah Yusuf, kita sangat bangga melihatnya. Itu kasih mula-mula. Bagaimana tidak mau diamnya kita mau bicara pada orang, mengajak dia ke gereja. Itu kasih mula-mula. Dan di akhir zaman ini tidak boleh lebih rendah dari itu. Kalau sudah kehilangan, gak ada pilihan lain, bertobat dan lakukan lagi. Kalau bagi saudara yang memang tidak kehilangan kasih mula-mula, tetaplah waspada. Apa saudaraku? Tetaplah waspada. Asa bukan sebentar aman. Bukan sebentar dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dia tumpas semua berhala-hala. Berhala-berhala itu 38 tahun. Sudah berapa tahun
saudara lahir baru. Ada yang 20, ada yang 10, ada yang baru. Saya umur 30-an tahun. Masih panjang perjalanan kita. Tetaplah waspada. Bagi yang tidak kehilangan kasih mula-mula, tetaplah waspada. Jangan menoleh ke belakang. Tetaplah berkomitmen mengikut dan melayani Yesus dengan setia sampai pada akhirnya finish. Kesetiaan yang dimaksud di sini bukan bicara tentang kemarin. Dulu aku suka kali bersaksi, bukan. Dulu aku kalau berdua sungguh orang, bukan. Ini setia bukan bicara kemarin. Ini bicara tentang hari ini dan seterusnya. Artinya, jika kita sudah memulai segala sesuatu dengan baik, dengan setia kepada Tuhan, kita sudah benci apa yang dibenci Tuhan, maka kita harus tetap setia sampai nanti ke surga. Sungguh-sungguh saya menyampaikan ini. Adakah saudara lihat saya tidak sungguh-sungguh? Saya sungguh-sungguh menyampaikan ini, saudaraku. Karena banyak orang jatuh di akhir zaman ini yang awal tadi saya kembalikan, tidak tahan proses. Ada masalah dia pikir Tuhan nggak di pihakku lagi. Gereja nggak ada kuasanya. Aku nggak lagi layak. Itu nggak tahan proses. Pak Negolan ini banyak masalah katanya. Selamat datang Pak Negolan. Haleluya. Begitu pun Tuhan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau orang berbalik dan bertobat, kita pun ikut sungguh-sungguh suka-cita. Haleluya. Jadi sekali lagi, kesetiaan di sini bukan bicara kemarin. Amin. Bukan bicara berapa puluh tahun lalu. Dulu aku pemenang jiwa. Kau tahu semua. Dulu aku pemenang jiwa. Ini bukan bicara yang lalu. Setia bicara sekarang dan seterusnya. Ayo, semangat kita semua. Menyala kita semua. Kalau memang selama ini kasih mula-mula itu masih ada, waspada, jangan sampai kehilangannya. Dan kalau sudah hilang, bertobat, lakukan lagi apa yang dulu engkau lakukan. Kalau dulu bisa, sekarang lebih bisa lagi. Karena Roh Tuhan lebih dahsyat bekerja di akhir zaman bagi orang-orang yang mau menanggapinya. Mari kita bangkit. Haleluya. Haleluya. Saudara, kalau dulu saudara adalah orang hebat, orang luar biasa, dipakai Tuhan itu bagus, pakai itu jadi motivator ke depan. Bukan berarti terlena atau bukan berarti nggak ada gunanya, bukan. Kita kembali ke asa tadi, itu contoh yang saya buat.